Bareskrim Polri kembali menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus kebakaran yang menghanguskan gedung utama Kejaksaan Agung. Ketiga tersangka baru didapatkan dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan polisi dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli. Setelah kita kemarin mendapatkan keterangan saksi, surat dan ahli, tadi kita melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka baru. Dan ternyata dari perkara tadi penyidik menetapkan 3 tersangka, yaitu inisial MD, J, dan inisial IS, ujar Kadif Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono dalam jumpa pers, Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Argo juga menyampaikan peranan ketiga tersangka tersebut yang menyebabkan gedung Kejaksaan Agung terbakar. Pertama tersangka MD, salah satunya dia meminjam bendera PT APM, jadi semua kegiatan tersangka MD ini. Kemudian yang kedua memerintahkan penggunaan minyak lobby tadi, jelas Argo. Tersangka kedua berinisial J ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan survei kondisi gedung, dan tidak memiliki pengalaman sebagai konsultan perencana untuk pemasangan aluminium kontrol panel ACP, yang dipakai sebagai material gedung. Lalu tersangka ketiga berinisial IS, yang bersangkutan adalah yang menunjuk PT IN sebagai konsultan perencana yang tidak berpengalaman tadi, kata Argo. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Verdi Sambo menambahkan, dari 20 hari penyidikan ada perkembangan tersangka baru dari perusahaan pengadaan minyak lobby bermerek Top Clean tersebut. Karena dari pemeriksaan tersangka Direktur PT APM kemarin itu menjelaskan, bahwa yang melaksanakan seluruh kegiatan pengadaan alat pembersih di Kejaksaan Agung adalah tersangka MD. Perusahaan PT APM ini hanya meminjam bendera, sehingga seluruh pengkajian dan pembelian alat yang digunakan untuk kebersihan di Kejagung, yang kemudian menjadi salah satu akseleron terbakarnya gedung itu adalah tersangka MD. Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan proses pemanggilan, jelas Verdi. Lalu tersangka I yang menjadi PPK Kejagung dalam memilih konsultan perencanaan tidak sesuai ketentuan dan tidak berpengalaman, kemudian tidak melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan ACP tersebut. Kemudian konsultan perencana yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan ini yang ditunjuk, sehingga memilih ACP yang tidak sesuai standar yang menyebabkan kebakaran di gedung Kejagung, ungkapnya. Atas kelalaian mereka, Bareskrim menjerat ketiga tersangka dengan pasal 188 KUHP, Jo pasal 55 huruf 1 pertama KUHP, dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.